Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT telah mengutus para nabi kepada umat manusia pada setiap zaman agar tidak ada alasan di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maka Allah telah memilih lebih dari 300 nabi untuk menyampaikan risalah, kerasulan dan dakwah. Akan tetapi tidak semuanya disebutkan, melainkan hanya 25 nabi saja. Di antara mereka ada yang diutus kepada Bani Israel. Di antara mereka ada pula yang diutus ke bangsa Arab dan juga umat selainnya. Nabi Syuaib alaihissalam adalah salah satu nabi yang terkenal diutus ke bangsa Arab. Akan tetapi yang disayangkan, kebanyakan umat Islam tidak mengetahui tentang beliau kecuali namanya saja. Akan tetapi apakah sebenarnya yang beliau lakukan terhadap kaumnya dan bagaimanakah akhir perjuangan dakwah beliau serta bagaimana kaumnya berakhir? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Allah SWT telah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian. Mereka adalah kaum dari bangsa Arab yang tinggal di desa Madian di ujung negeri Syam di daerah Hijaz. Disebutkan bahwa beliau adalah cucu dari Nabi Lut alaihissalam atau bahwa kakeknya adalah salah satu putra Nabi Lut alaihissalam. Kaum Madian adalah termasuk kaum yang paling buruk. Mereka membegal orang-orang di jalan, mencuri dan berbuat curang pada takaran dan timbangan. Mereka menganggap bahwa kecurangan itu merupakan bentuk kepintaran dan kecerdasan. Lebih dari itu, mereka adalah para penyembah pohon aikah dan mensekutukan Allah Ta'ala. Pohon aikah adalah pohon yang rimbun dan berdaun lebat yang dikelilingi oleh semak belukar. Di antara mereka ada seorang laki-laki soleh yang bernama Syuaib. Allah SWT telah memilihnya dan memberinya tugas kenabian dan dakwah. Nabi Syuaib alaihissalam mendatangi kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah SWT semata serta meninggalkan penyembahan kepada pohon dan berhenti berbuat curang dalam timbangan, serta berhenti untuk membuat takut orang-orang serta mengganggu mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin muhit." Kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi dan membinasakanmu, yaitu hari kiamat." Tetapi seperti kebiasaan orang-orang kafir yang sombong, penduduk Madian menolak untuk mendengarkan Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka sejak dahulu menggantungkan hidup mereka pada membegal orang-orang di jalan dan melakukan penipuan terhadap semua hal. Mereka berkata kepada beliau, "Apakah kamu pikir kami akan meninggalkan agama nenek moyang kami dan mendengarkanmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Salat yang kamu lakukan ini telah membuatmu gila, sehingga berpikir bahwa kamu dapat meyakinkan kami untuk meninggalkan agama kami dan memberikan uang kami kepadamu." Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada mereka, "Aku tidak akan memerintahkan kalian dengan suatu hal apapun kecuali aku akan menjadi orang yang pertama kali melakukannya di antara kalian. Dan aku pun tidak pula melarang kalian dari sesuatu apapun kecuali aku akan menjadi orang yang pertama kali untuk meninggalkannya." Perkataan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya ini sedikit mengganggu kehidupan mereka serta mencampuri urusan mereka. Mereka pun kemudian mulai berencana untuk menyingkirkan beliau serta mengusirnya dari kota beserta dengan beberapa orang yang beriman bersama beliau. Mereka berkumpul dan pergi ke rumahnya untuk mengancamnya dan memberinya pilihan antara kembali ke agama mereka dan agama nenek moyang mereka atau mengusirnya dari desa mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin." Para pemuka yang sombong dari kaumnya berkata, "Wahai Syuaib, sungguh kami akan mengusirmu bersama orang-orang yang beriman kepadamu dari negeri kami, kecuali engkau benar-benar kembali kepada agama kami." Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Bagaimana mungkin kamu dapat memaksa kami untuk meninggalkan agama kami dan meninggalkan kebenaran dan beribadah kepada Allah SWT semata setelah Allah menganugerahkan kepada kami dan memberikan petunjuk hidayah untuk beriman kepadanya?" Nabi Syuaib alaihissalam melanjutkan, "Wahai umatku, jangan biarkan nafsu kalian untuk menentangku, permusuhan kalian terhadapku dan apa yang aku bawa kepada kalian untuk mendorong kalian agar terus-menerus dalam kesesatan dan kebodohan, sehingga Allah SWT akan menurunkan azab kepada kalian sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan azabnya kepada kaum sebelum kalian dari kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, serta kaum Nabi Saleh alaihimussalam.
dan juga orang-orang yang mendustakan nabi mereka, memusuhi serta menyelisih perintah Allah dan menentangnya. Para penduduk Madian berkata kepada beliau, "Kami tidak mengerti apa yang kamu katakan, wahai Syuaib. Sesungguhnya kamu terbiasa dengan kata-kata tipuan, dan kami tidak akan memenuhi panggilan dari orang lemah sepertimu." Mereka kemudian mengancam beliau bahwa beliau akan dirajam jika beliau tidak menurut dan tidak kembali menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa, walaula rahtuka larjamnak, wa ma anta alaina bi'aziz." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu dengan batu, sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami." Ketika Nabi Syuaib alaihissalam menyadari bahwa umat beliau telah mencapai tingkat tertinggi dari penyangkalan dan kemaksiatan kepada Allah SWT, beliau pun telah kehilangan harapan dari keimanan mereka. Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada mereka dengan nada ancaman, "Jika ini yang kalian inginkan, pertahankanlah agama dan kekufuran kalian, dan aku beserta orang-orang yang beriman bersamaku, kami akan tetap pada agama kami dan iman kami. Allah SWT akan menunjukkan siapa yang benar dan pemenang di antara kita, dan siapa yang kalah akan menderita kehinaan dan siksaan di dunia dan di akhirat." Ketika Nabi Syuaib alaihissalam mendapati penduduk Madian mulai memusuhi beliau dan memusuhi orang-orang yang beriman bersama beliau, Allah SWT pun menolong mereka dan menyegerakan apa yang menjadi haknya berupa azab bagi kaum Madian. Allah Ta'ala berfirman, "Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin." Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Allah SWT tidak akan menolak doa para rasulnya jika mereka meminta pertolongannya terhadap orang-orang yang mengingkari dan kufur kepadanya serta menentang para rasulnya. Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam untuk membawa orang-orang beriman keluar dari kota itu agar mereka tidak terkena azab bersama dengan kaum mereka. Maka Nabi Syuaib dan orang-orang beriman semuanya keluar dan menjauh dari kaum mereka karena murka Allah SWT yang akan menimpa desa mereka. Setelah itu datanglah azab dan murka Allah yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa kembali setelah itu. Tiba-tiba tidak ada seorang pun dari penduduk Madian kecuali mendapati bahwa gempa bumi menghancurkan rumah dan desa mereka serta mengambil jiwa mereka. Maka tidak ada seorang pun yang tersisa dan yang masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina kadzabu Syuaiban ka'an lam yaghnau fiha." Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Allah Ta'ala menyelamatkan nabinya dan orang-orang yang bersama dengannya dari azab yang mengerikan tersebut. Nabi Syuaib kembali ke gerbang desa dan melihat apa yang terjadi pada kaumnya dan berkata, "Wahai penduduk Madian, aku telah menunaikan kewajibanku berupa dakwah dan nasihat yang aku senantiasa sampaikan kepada kalian. Aku sangat ingin untuk membimbing kalian dengan segala hal yang aku bisa, tetapi hal tersebut tidak bermanfaat bagi kalian karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Kalian telah menjadi orang-orang yang kufur, bahkan kalian menentangnya. Maka bagaimana mungkin aku berduka untuk orang-orang yang kafir, yang tidak menerima kebenaran dan tidak kembali kepadanya?" Allah Ta'ala berfirman, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, fakaifa asa ala qaumin kafirin." Ketika Syuaib yakin azab akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir?" Itulah balasan bagi kaum yang tidak mengambil pelajaran dari umat dan kaum sebelumnya. Sebab kisah kaum Madian tidaklah jauh dari kisah kaum Nabi Lut. Sebab mereka berada di zaman yang berdekatan. Akan tetapi Allah SWT membutakan hati mereka sehingga mereka terus dalam kekufuran dan tidak mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam adalah tokoh dari penduduk Madian atau pemimpin mereka. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika lari dari Mesir karena rasa takut dari kemarahan Fir'aun setelah membunuh salah satu pasukannya, Nabi Musa alaihissalam pergi ke Madian dan berkenalan dengan Nabi Syuaib alaihissalam, orang tua dari dua pemudi yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yang mana kedua pemudi tersebut ingin memberikan minum kambing mereka. Akan tetapi mereka sedang menunggu selesai menggembala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam datang menolong mereka untuk mengambil air. Nabi Syuaib alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun senang dan takjub dengannya, serta menikahkan beliau dengan salah satu putrinya. Sebagai gantinya, Nabi Musa alaihissalam bekerja bersama beliau selama 8 tahun.
Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan pekerjaan dengan beliau selama 10 tahun sebelum akhirnya beliau pergi bersama keluarganya dari Madian dan kembali ke Mesir, sehingga tinggallah Nabi Syuaib alaihissalam bersama kaumnya di Madian. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.